Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kami sengaja ingin menyampaikan cara budidaya ikan nila yang benar, yang menguntungkan kita supaya kita menjadi sukses dan syukur alhamdulillah kita menjadi kaya. Jadi yang pertama-tama kita bekerja, berjuang membuat kolam, saudaraku. Jadi ini adalah kolam tembok, saudaraku. Kolam tembok ini spesial untuk penempatan ikan yang masih kecil, saudaraku, seukuran kurang lebihnya 5 cm sampai 6 cm, saudaraku. Tujuannya apa? Kolam ini nantinya kalau kolam kita terlalu besar sedangkan ikannya masih kecil, maka perawatan terutama oksigennya, sirkulasi air baik gelembung air maupun airnya itu akan sulit untuk pengurusannya. Karena ikan kecil kotaknya juga, kolamnya juga harus lebih kecil, saudaraku. Setelah itu, saudaraku, maka ukuran 6, 7 sampai 8 cm, maka ikan akan kita pindahkan ke kolam yang semi permanen seperti ini, saudaraku. Setelah itu dipindahkan ke sini yang sudah berukuran 7 ataupun 8, saudaraku. Jadi ikan nila ini dari kolam kecil ini dipindahkan ke sini, saudaraku. Nah, setelah di sini, saudaraku, kurang lebih panjangnya antara 12, saudaraku, 12 cm sampai 10 cm, saudaraku, maka si ikan nanti akan kita pindahkan lagi, saudaraku. Ini kolam semi permanen, saudaraku, ya. Ini tembok, akan tetapi tanah di bawahnya dikasih lumpur, saudaraku. Si lumpur tujuannya apa? Seandainya kita lupa memberi makan, si ikan nila ini akan memakan lumpurnya ataupun eceng gondoknya. Nah, seperti ini, saudaraku. Kalau yang di sini, saudaraku, ini murni kolam tembok, saudaraku. Ini murni kolam tembok, tidak ada lumpurnya karena masih kecil, awalnya kecil ini, saudara, dari larva kita serokin, itu dipindahkan ke sini, saudaraku. Pindahkan ke sini. Nah, setelah ukuran 6, 7, 8 cm, saudaraku, maka akan kita pindahkan ke sini, saudaraku, yang semi permanen. Tujuannya apa? Supaya ikan ini lebih luas lagi. Ini kolamnya lebih luas lagi, saudaraku. Ini luas lagi. Ini eceng gondoknya harus ada, ya, saudaraku, ya. Lumpurnya harus ada, tanahnya harus ada, tanah liatnya, saudaraku. Juga pelindungnya, saudaraku. Nah, pelindungan saat terik matahari panas, maka si ikan ini kalau langsung kena matahari langsung sana, saudaraku, maka akan menjadi panas. Maka harus ada pelindungnya. Ini pelindungnya pohon ceri, saudaraku. Nah, ini. Nah, setelah itu, saudaraku, yang merasa kepanasan di dalam air ini, maka dia akan berenang, saudaraku, berenang sampailah ke sini, saudaraku, sampai ke sini, sampai di pohon ini, saudaraku. Nah, ini pohon ceri, ya, saudaraku. Memang kita sengaja pelihara di pinggirnya karena apa, saudaraku? Biar berlindung untuk si ikan, juga untuk ada manfaatnya seperti ini, saudaraku. Nah, ini buahnya, buah ceri ini, saudaraku. Ini bermanfaat untuk antioksidan, saudaraku. Antioksidan itu apa? Untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, terutama yang kaitan kanker, sariawan, saudaraku. Ini sariawan ini, saudaraku, bisa disembuhkan oleh adanya pohon ceri seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ada berbuah. Ini masih awal, ya, saudaraku. Nah, ini kalau dimakan, saudaraku, bisa langsung dimakan, saudaraku. Nah, ini langsung dimakan buah ceri ini. Ini yang sudah masak, saudaraku. Nah, selain untuk pelindung ikan nila, buahnya, buah si ceri ini bisa diambil langsung dimakan. Nah, ini, saudaraku, ini seperti ini udah masak nih. Nah, ini udah namanya matang kunat ini, saudaraku. Nah, buah ceri ini, ya, itu, ya, saudaraku, ya. Nah, ini selain pelindung ikan, buah ceri ini kita makan langsung, saudaraku. Nah, ini seperti ini. Nah, kita ambil. Nah, seperti ini, saudaraku. Nah, seperti ini langsung dimakan, saudaraku. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi ciptaan Allah ini begitu sempurnanya, saudaraku. Buah ceri ini
Daunnya untuk pelindung si ikan, daunnya juga nanti bisa jadi obat bersama dengan putra wali, mengkudu. Ikan-ikan yang sakit ini saudaraku, ikan-ikan yang sakit bisa direndam dengan air mengkudu, dengan air putra wali, juga daun seri saudara. Nah, daun seri ini untuk perekatnya, diwenyet, merekat di dalam kulit ikan supaya tidak dibawa renang, obat itu tidak hilang saudaraku karena tergerus air. Kalau daun mengkudunya jangan daunnya saudara. Kalau daunnya dimakan, terutama ikan gurame suka sekali. Nah, putra wali ini kan pahit saudaraku. Pahit itu bakteri yang ada di dalam tubuh si ikan ini akan menjadi mati. Mengkudu ini kita remas-remas di dalam satu ember, itu di kurang lebihnya airnya 10 liter lah saudaraku. Lalu dicampur mengkudu, diwenyet-wenyet. Mengkudu yang matang itu pace saudaraku, pace. Ada juga yang katakan bentis saudaraku, bentis. Terus langsung direndam si ikan ini ke dalam si bak itu saudaraku, bak yang 10 liter itu. Nah, setelah itu si ikan dimasukkan, ikan yang sakit karena bakteri ataupun kena virus insang saudaraku, insya Allah bisa sembuh dengan mengkudu dengan putra wali. Kalau daun ketapang saudaraku, itu untuk ini saja supaya pH air, supaya airnya menjadi sehat. Nah, ini manfaatnya banyak saudaraku, daun-daunan yang diciptakan Allah. Seandainya air lautan saudaraku dirubah menjadi tinta, tidak cukup menulis kebesaran Allah. Jadi begitu banyak binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Ada yang namanya ikan sampai tidak ada namanya saudaraku di lautan sana, begitu banyaknya. Apalagi ini kan ikan nila saudaraku. Ikan nila ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia saudaraku. Ini ikan pendatang, datang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk dipelihara orang-orang Indonesia. Awalnya tidak ada saudaraku. Didatangkan oleh Presiden Soeharto, oleh anaknya Tommy Mandala Putra, membawa bibit ikan dari Thailand sana saudaraku, dibawa ke Indonesia. Nah, dibawa ke Indonesia, terus dipelihara oleh orang-orang Indonesia, peternak ikan khususnya yang ada di Indonesia. Jadi ini bukan asli orang Indonesia, bukan asli ikan Indonesia saudaraku. Tapi sudah karena cocok di daerah tropis termasuk Malaysia. Ini ikan nila ini saudaraku, ikan disukai oleh orang luar negeri sana. Sebenarnya sampai ekspor ini saudaraku. Cuman kita nggak sampai ekspor, sudah cukup di lokal saja, kita tidak mampu boro-boro sampai ke ekspor saudaraku. Ini sebenarnya ikan ini diekspor saudaraku di luar negeri. Di luar negeri ini dijadikan pengganti ikan kakap yang cukup mahal, karena ikan kakap ini mahal saudaraku. Jadi yang cukup mahal dijadikan pengganti ikan nila merah. Nila merah saudaraku. Kakap merah diganti oleh nila merah. Harganya yang cukup murah, relatif murah ini saudaraku. Kalau kakap ini sampai ratusan saudaraku. Nah, digantilah dengan ikan ini. Maka di Indonesia ini yang kaitannya ikan nila sudah ekspor saudaraku, sudah sampai luar negeri. Nah itu, nah, seperti ini saudaraku, bibit-bibit ikan nila merah. Nah, ini bibit-bibit ikan nila merah. Memberi makan pun seperti itu saudaraku ya. Memberi makan ini sekali boleh, tapi di malam hari menjelang malam saudaraku. Habis sholat maghrib, apa sebelum ba'da isya, ataupun setelah sholat asar. Jangan pagi-pagi seperti ini kalau makannya sekali. Tapi harus ada eceng gondoknya saudaraku ya. Siang sampai pagi dia biar makan eceng gondok, menjelang malam baru dikasih makanan yang pelet ini supaya biar gemuk saudaraku pelet ini. Kalau cuma eceng gondok aja nggak gemuk saudaraku. Sebenarnya bukan hanya eceng gondok saudaraku, bukan eceng gondok saja, daun singkong dia mau, daun kangkung, daun itu ubi jalar saudaraku mau. Tapi kalau hanya itu maka pertumbuhan ikan menjadi terlambat, dan target kita yang 4 bulan 6 bulan panen itu tidak tercapai saudaraku. Yang bobot 500 gram sampai 200 gram nggak tercapai. Makanya kita harus memberi pakan yang bagus saudaraku, yang super. Nah, itu yang perlu saya sampaikan pada saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang terpenting adalah saudaraku, manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan. Iya, jadi kita bersungguh-sungguh saudaraku. Jadi setelah itu saudaraku ya, kembali lagi dari kecil ini dipindahkan ke sini yang pelindungnya pohon seri.
Nah setelah itu saudaraku dipindahkan ke kolam tanah saudaraku. Ini kolam tanahnya. Nah, kolam tanah ini tujuannya apa saudaraku? Untuk memelihara ikan ini. Karena di dalam kolam tanah ini saudaraku banyak oksigen di dalamnya. Dan akhirnya ikan menjadi sehat. Karena apa? Terpenuhi oksigennya. Memelihara ikan nila itu saudaraku yang paling terpenting adalah oksigen. Kalau oksigennya terpenuhi, maka si ikan pun akan menjadi sehat saudaraku. Nah ini belum padat saudaraku. Kita nggak mau tabur padat ya saudaraku ya. Kalau tabur padat memang banyak ikannya, cuman nanti akhirnya apa? Si ikan ini berebut oksigen, berebut makanan, akhirnya nggak gemuk. Karena ini saudaraku. Nah, ini kolam tanah saudaraku. Tadi kolam tembok, ada semi tembok, ada kolam tanah dan ada yang tembok murni. Nah, untuk pembesaran saudaraku anakan kita di tembok murni ya saudaraku ya. Remaja kalau kita ukuran sunat ataupun sudah mohon maaf datang bulan pertama lah ibaratnya seperti itu maka ditaruh kolam tembok semi. Kalau yang masih kecil di tembok saja kolam tembok. Kolam tembok semi itu tembok tapi bawahnya banyak tanah liat ataupun tanah-tanah merah ataupun tanah yang mengandung lumpur supaya apa? Menjadi lumut dan menjadi makanan si ikan nila. Kalau nanti di sana terus airnya ikannya tuh bau tanah saudaraku. Nah, kalau ini nggak ada cenggonoknya saudaraku ya. Ini murni karena ini harus kuat makannya ini. Supaya cepat besar dan target 6 bulan akan terpenuhi. Setelah kita panen kita akan mendapatkan uang saudaraku. Yang terpenting adalah kita hasilnya pemasarannya saudaraku. Jadi kalau hasil pemasaran saudaraku memelihara ikan nila harus survei dulu ke lapangan. Terutama di lapak-lapak ikan. Kalau di tempat kami saudaraku. Ini di Lampung ya saudaraku. Kalau di Lampung itu saudaraku yang laku keras adalah nila hitam saudaraku. Karena rumah makan nggak mau nila gip yang nila berwarna ini nggak mau gitu saudara, nggak seberapa suka gitu loh. Makanya hati-hati terlalu senang dengan warna nanti penjualannya pun sulit. Kalau di Lampung, tapi kalau di kota mungkin suka yang berwarna-warna merah, warna perak. Karena warna perak ini saudaraku tujuannya apa? Suka air keruh aja kelihatan. Nah, ini saudaraku. Yang terpenting saudaraku yang jangan lupa sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi matahari harus langsung saudaraku ya. Matahari ini menyinari si kolam langsung kena airnya ya. Jangan banyak daun-daunan. Jangan banyak daun-daunan memelihara ikan nila. Karena apa? Kalau banyak daun-daunan saudaraku, nanti matahari itu tidak langsung memanasi ini kolam. Karena si nila ini butuh matahari. Matahari langsung saudaraku. Nah ini yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang paling terpenting sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi nah, itu saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan seperti ini cara budidaya ikan nila yang menurut kami benar. Insya Allah menghasilkan uang saudaraku 4-6 bulan pun akan ada hasilnya. Nah, ini kolam ini panjangnya saudaraku. Ini 18 meter kali 12 saudaraku. Kali 12. Nah ini untuk pembesaran terakhir, setelah itu nanti pemanenan ya di sini saudaraku. Tapi setelah panen saudaraku dibuka ya. Tutupnya dibuka kolam ini, tanah ini dibuang airnya. Setelah dibuang airnya nanti kita keringkan sampai retak-retak saudaraku tanahnya. Retak-retak, sudah itu dikasih pupuk saudaraku, urea, TSP, tapi jangan banyak-banyak saudaraku ya. Pupuk kandang supaya apa? Tumbuh lumut. Setelah tumbuh lumut, si ikan ini dimasukkan ke sini saudaraku, supaya nanti kita memberi makan tidak terlalu banyak dan ikannya menjadi sehat. Karena ikan kecil itu biasanya perlu makanan yang kecil-kecil termasuk ini saudaraku daun-daunan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan semoga yang subscribe ya Allah dipanjangkan umurnya ya Allah. Yang subscribe ya Allah dilimpahkan kesehatan rezekinya ya Allah. Karena subscribe ini gratis saudaraku, tidak dipungut biaya. Ya Allah, dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Bahasa ikan saja Engkau tahu ya Allah, apalagi hamba-Mu ini manusia ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hisab ya Allah.
Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal fasa'a wal munkara wasuyufal muktalibata wasadaida wal minhana mathara minha wa ma batona min baladina hada khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah. Yang subscribe, terima kasih. Insya Allah panjang umur dan murah rezeki. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.